sahabat Polije, selamat siang. Salam sejahtera dan selamat untuk kita semua. Kita pada siang ini bersama dengan Mbak Dila Febriani, host andalan bisnis digital. Oke. Baik. Gimana Pak? Kita perkenalan dulu sepertinya ya, supaya Pak Suparto itu di Bondowoso sebagai apa gitu. Iya, baik Mbak. Saya selain mengampu mata kuliah dalamnya adalah MKU, Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Pak Direktur di tugas tambah sebagai koordinator kampus. Tetapi beliau sering menyebut penanggung jawab kampus Bondowoso. Oke Pak, kita kan sekarang sudah melihat perkembangan bagaimana Politeknik Negeri Jember, khususnya kampus Bondowoso yang sekarang gedungnya dari segi infrastruktur sudah bagus. Iya, lantai 5. Iya betul, lantai 5. SDM-nya makin banyak. Oleh karena itu Dila mau tanya nih, bagaimana awal mula berdirinya Politeknik Negeri Jember, khususnya kampus Bondowoso, dan apa motivasi dan semangat yang melatar belakanginya? Ya, baik Mbak Dila. Oke. Berbicara tentang Polije kampus Bondowoso, maka kita mengingat kembali di awal-awal, yaitu keinginan atau mimpi besar lah dari Pak Bupati kita waktu itu, Bapak Amin Sanusni, yang menjabat sebagai bupati di sini 2 periode, 2008 sampai 2013 sampai 2018. Begini, Pak Bupati kita dulu menginginkan di Bondowoso ini ada perguruan tinggi negeri. Jadi dia pengen ada PTN di sini. PTN. Beliau berpendapat jika suatu daerah ada PTN, maka perkembangan pembangunan utamanya ekonomi itu akan berkembang pesat. Coba kita lihat di Jember Mbak ya. Di Jember itu ada 3 PTN, ada UNED, ada Politeknik Negeri, kemudian ada Universitas Islam Negeri ini. Nah, katakanlah jumlah mahasiswa di Jember itu dari 3 PTN saja, selain swasta ya, saya hitung kira-kira 70.000 ya, 70.000 mahasiswa. Kalau satu mahasiswa itu mengeluarkan uang 2 juta saja untuk kegiatan, untuk kehidupan di Jember, satu mahasiswa 2 juta, maka dapat kita hitung 2 juta kali 70.000 mahasiswa, maka akan muncul angka yang sangat 140 miliar. Wow, sangat besar ya Pak. Iya, tentu ini peredaran uang di Jember dari mahasiswa saja sudah 140 miliar Iya, rupiah. apalagi belum lagi yang lain. Sehingga dapat kita tentukan siapa yang beruntung. Tentu masyarakat Jember, Betul pemilik kos, pemilik rumah kontrakan, termasuk yang menyediakan kuliner. Seperti itu Mbak. Kalau di Bondowoso ada PTN, maka Pak Bupati saya yakin akan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat Bondowoso. Itu awalnya begitu. Oh, awalnya berarti seperti itu ya. Jadi kalau PTN itu ada di suatu daerah, maka kemungkinan besar daerah tersebut ekonominya akan semakin meningkat. Iya, ya, oleh karena itu langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim pendirian perguruan tinggi negeri. Yang waktu itu ketuanya Bapak Sekretaris Daerah, Pak Sekda, kemudian wakil ketuanya Pak Asisten, sekretarisnya Kepala Dinas Pendidikan, dan saya salah satu anggota dari tim pendirian perguruan tinggi negeri. Oke, tepuk tangan dulu ke Pak Suparto teman-teman. Ternyata Pak Suparto ini salah satu tim pendiri perguruan tinggi negeri. Nah, kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa yang digagas oleh beliau itu bukan universitas ya, tetapi politeknik, yang itu mengarah kepada politeknik kesehatan. Karena waktu itu tenaga kesehatan utamanya di rumah sakit, puskesmas itu mengalami kekurangan. Jadi setelah tim itu dibentuk oleh Pak Bupati, kemudian kerja pertama adalah bukan studi banding ya Pak, karena kita belum punya apa-apa, maka namanya studi tiru. Akhirnya rombongan tim ini
yang dipimpin Pak Sekda sebagai ketua berangkatlah ke Politeknik Negeri Banyuwangi atau ke Poliwangi. Oke. Dan mereka di sana. Ya, kenapa ke Poliwangi? Karena Poliwangi ini baru saja, ya 2014 itu baru saja beralih fungsi dari Politeknik Daerah Banyuwangi menjadi Politeknik Negeri Banyuwangi. Kami akhirnya ke sana. Nah, kemudian dari kita bersama ke Politeknik Banyuwangi itu, kemudian kita menyusun proposal pendirian Politeknik Negeri Bondowoso. Weh, keren sekali teman-teman. Proposal Politeknik Negeri Bondowoso. Baik, kemudian setelah itu selesai, dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, Ristek Dikti. Nah, sayalah kemudian yang ditunjuk untuk mengawal proposal itu. Insya Allah, saya tidak salah itu ada saya 3 kali ya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, wakil khusus ke gedung Direktorat Pendidikan Tinggi itu di lantai 9 Pak itu. Kemudian bagaimana respon dari Kemenristek Dikti terkait dengan permohonan pemerintah Bondowoso terkait dengan pendirian perguruan negeri? Kita tunggu waktu itu Mbak, mulai tahun 2014, 2015, baru keluarlah 2016. Duh, perjalanannya lumayan panjang ya. Jadi 2016 keluarlah jawaban dari Kementerian Pendidikan. Apa itu jawabannya? Intinya proposal pendirian perguruan tinggi negeri Bondowoso itu bahasa kasarnya ditolak, itu tidak diizinkan. Ditolak dulu ya Iya. teman-teman. Karena apa? Salah satu alasannya bahwa di Jawa Timur saat itu tahun 2016 sudah ada 16 perguruan tinggi negeri se-Jawa Timur. Oh, saya kira langsung diterima Pak proposalnya karena kan Pak Soeharto ya yang mengajukan. Ternyata ditolak dulu teman-teman. Jadi perjalanannya itu ada suka dan dukanya ya Pak. Jadi 2014, 2015 ada jawaban 2016. Nah, kemudian setelah itu Pak Dirjen Dikti itu memberikan saran agar pemerintah Bondowoso mengadakan pendekatan ya dengan perguruan tinggi terdekat untuk menjadi filial, jadi filial dari perguruan tinggi terdekat. Oleh karena itu kemudian tim ini pendekatan ke Universitas Jember dan Politeknik Negeri Jember. Ya, itu. Kemudian, nah ini tahun 2017 awal pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan sebuah keputusan nomor 1 tahun 2017 tentang pendirian ya dan atau penutupan program studi di luar kampus utama yang kemudian kita kenal dengan PSDKU itu. Jadi istilahnya gayung bersambut Pak. Gayung bersambut. Keinginan pemerintah Bondowoso memiliki perguruan tinggi negeri karena tidak bisa kemudian ada keputusan baru dari Menteri Pendidikan, dan perlu diketahui bahwa 2013-2014 ini di Bondowoso sudah ada perguruan tinggi yang namanya Akademi Komunitas atau orang biasanya menyebut Akom itu. Jadi sudah ada 3 faktor ya, keinginan masyarakat Bondowoso, kemudian dari Politeknik Jember ada keputusan PSDKU. Nah, akhirnya lahirlah Politeknik Negeri Jember kampus Bondowoso ini. Oke, setelah perjalanan panjang akhirnya Politeknik Negeri Jember yang cabang Bondowoso dapat ini ya Pak, dapat berjalan. Iya. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa di awal itu kita masih memiliki 3 program studi. Yang pertama adalah Teknik Informatika dari jurusan Teknologi Informatika, kemudian Teknologi Industri Pangan dari jurusan Teknologi Pertanian dan Manajemen Agribisnis. Waktu itu kita bermodalkan 101 mahasiswa Mbak. Oh, tapi
Tapi itu menurut saya ya Pak pribadi, kalau baru kampusnya masih baru, gedungnya belum terlalu memadai, tapi mahasiswanya sudah banyak yang daftar ya teman-teman. Jadi Dan yang mengembirakan Mbak Tila, apa itu? dari 101 itu 70% itu dari luar daerah Bondowoso. Jadi apa yang menjadi mimpi Pak Bupati kita dulu, Pak Agus itu tercapai. Karena apa? Kalau yang kuliah itu dari Bondowoso saja, kemudian yang pertama tadi kan keinginannya roda ekonomi itu. Iya, Kalau satu betul. mahasiswa 2 juta saja yang membelanjakan uangnya di Bondowoso, maka dapat dihitung berapa kali mahasiswa. Tentu akan sangat membantu. berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Bondowoso, utamanya yang memiliki rumah kos, rumah kontrakan, dan penyedia Bahan pangan lah. Iya, gitu. Iya ya. Oke, jadi segitu panjangnya perjalanan. Sebenarnya tidak panjang, Mbak. Soalnya kan baru 7 tahun. Saya kira sepanjang. Ya, baru 7 tahun kan. Kalau Baru 7 di tahun. kampus Jember itu sudah 30. Lebih tua yang di Jember. Iya. Jadi Tapi- bukan yang ya cukup perjalanan kampus Bondowoso gitu aja. Oh iya. Kita lanjut ya Pak. Yes. Setelah itu tentunya pada waktu awal pendirian Politeknik Negeri Jember, khususnya kampus 2 Bondowoso, pastinya ada banyak tantangan di masa awal kampus berdiri. Apakah ada kisah menarik atau momen yang sangat berkesan di masa itu Pak? Iya. Pastinya Baik. ada lah ya, mana Iya. tahu gentengnya bocor pada saat kegiatan perkuliahan seperti itu. Ya, seperti ini ya. Awalnya itu kampus atau tempat apa ya? Orang sini mengatakan bekas ya. Oh. Ini kan Iya. bekasnya Semea. SMK ya, SMK 1 yang orang mengenal Semea, Iya, Semea. Negeri Bondowoso. Iya, Jadi awalnya itu bagi mahasiswa, saya sering tanya pada adik-adik mahasiswa itu, gimana kesanmu di sini? Tuh Pak, nggak ada yang dibanggakan Pak kayak gini. Jadi dari gedungnya itu ya seperti itu ya. Kemudian termasuk fasilitasnya. Jadi kalau kita mendengar perguruan tinggi negeri itu kan umumnya Gedung mewah, bagus, iya, tamannya bertingkat, indah, bertingkat, fasilitasnya lengkap. Itu semua tidak ditemukan di Polije Kampus Bondowoso ini saat itu tahun 2017-2018 itu. Itu jadi itu awalnya seperti itu Mbak Tila. Termasuk juga dosennya semuanya dari Jember. Kita tidak memiliki dosen yang home-base di sini. Hanya 2 orang, saya dengan Pak Ahmad Basri, dosen yang mengampu pendidikan agama Islam. Itu apa namanya, kesan-kesan yang sampai sekarang tidak saya lupakan terkait dengan infrastruktur termasuk fasilitas dari kampus. Untunglah ada di mahasiswa itu apa ya, kerasan, Semangat. kemudian apa Iya. namanya kan Mencari ilmu. niatnya mencari ilmu. Iya. Jadi bagaimanapun tepatnya, kalau dia niat semangat Mencari maka- ilmu pasti Iya. dapat ilmunya ya teman-teman. Gak muluk-muluk tentang bagaimana tempatnya. Sebagus apapun tempatnya itu tergantung dari pribadi kita yang memang sudah semangat dan sudah diniatkan untuk mencari ilmu. Oke, kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Di era saat ini, apa saja pencapaian yang paling membanggakan dari Politeknik Negeri Jember khususnya kampus Bondowoso, baik di bidang akademik, inovasi maupun kerjasama Pak? Iya, baik. Tentu yang pertama adalah infrastruktur. Nah, kita sudah punya gedung megah ya, gedung Iya. berlantai 5 ini betul-betul menjadi modal utama kita dalam mensosialisasikan ke masyarakat. Iya, Nah, betul sekali. di samping itu prestasi yang diukir oleh adik-adik mahasiswa luar biasa, sangat banyak Pak, mulai tahun 2018 sampai 2023 kemarin. Ya, ambil contoh saja tahun 2018 itu adik-adik mendapatkan memperoleh medali perak dalam event Porseni ya, Porseni nasional antara Politeknik Negeri Indonesia. Termasuk juga jika ada kompetisi mahasiswa informatika yang dilakukan oleh PEN, itu juga kita mendapatkan prestasi di sini.
Nah, kita bergabung dengan teman-teman yang ada di kampus Jember, termasuk kerjasama. Ya, ambil contoh saja tahun 2018 itu adik-adik mendapatkan memperoleh medali perak dalam event Porseni nasional antar Politeknik Negeri Indonesia, termasuk juga jika ada kompetisi mahasiswa informatika yang diselenggarakan oleh PEN itu juga kita mendapatkan prestasi di situ. Nah, kita bergabung dengan teman-teman yang ada di kampus Jember, termasuk kerjasama khusus di lingkungan Polij Kampus 2 ini. Di samping dengan industri di sekitarnya, kemudian dengan institusi pemerintahan, apalagi dengan UMKM, teman-teman luar biasa semangatnya untuk bekerja sama dengan UMKM yang ada di Bondowoso, termasuk di Situbondo. Tentu kerjasamanya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan, untuk meningkatkan kualitas lulusan khususnya Polij Kampus 2. Oke, hebat sekali ternyata ya teman-teman. Meskipun gedungnya dalam masa pembangunan maupun segala-galanya dalam masa perubahan, tapi semangatnya mahasiswa Politeknik Negeri Jember khususnya kampus Bondowoso patut sangat diapresiasi ya Pak Sumarto. Sangat luar biasa. Oke. Kemudian Pak, daripada itu semua, dunia pendidikan kan terus berubah ya. Bagaimana Politeknik Negeri Jember kampus Bondowoso beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri pada masa kini? Iya, baik. Kita tahu bahwa sekarang adalah eranya teknologi. Karena itu strategi yang pertama adalah mengintegrasikan teknologi ini dengan pembelajaran. Nah, kita dulu tidak mengenal Zoom. Tidak mengenal pembelajaran online, tatap muka ya kalau dulu ya, hanya tatap muka. Kita tidak berpikir bagaimana jika dosen itu berhalangan dan sebagainya. Ya ini boleh kita katakan sebagai materi COVID ya, walaupun ini agak sedikit minor ya Pak ya. Sekarang ini bukan hanya di Polij, berbagai perguruan tinggi ini ada pembelajaran hybrid itu, jadi tatap muka atau online. Ini jadi itu yang pertama adalah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian kurikulum yang relevan. Apa artinya? Kita ini adalah perguruan tinggi vokasi. Oleh karena itu sering Bapak Direktur menyampaikan bahwa di tempat kita ini adalah 70% praktek, 70% praktek, kan gitu ya. 70% praktek. Hanya 30 lah teori. Saya punya teman yang memiliki sebuah PT ya, yang bekerja di bidang infrastruktur. Ya. Pernah menyampaikan kepada saya, Pak Marto, kalau saya butuh akuntansi itu Pak, misalnya yang melamar itu kan dari beberapa perguruan tinggi, ada dari universitas, ada sekolah tinggi, ada dari politeknik, ada institut. Itu yang diambil itu akuntansi dari politeknik. Kenapa Mas kalau begitu? Iya Pak, kalau dari politeknik ini saya sudah enak, tidak usah ngajarin. Jadi begitu saya ambil langsung bisa kerja. Kalau di tempat lain itu masih saya harus memberikan training bisa 3-4 bulan itu. Ternyata seperti itu. Karena apa? Di kampus sudah 70% praktek. Iya teman-teman tuh. Ya, begitu di dunia kerja sudah langsung. Iya, jadi kalau kita banyak prakteknya dalam perkuliahan, itu akan membangun kita ke depannya dalam dunia kerja, yang tentunya nantinya waktu kita di dunia kerja itu sudah tidak terlalu meraba-raba ya Pak. Sudah tahu mengintegrasikannya, mengintergenerasikannya. Saya ngomongnya sudah belibet. Oke, selanjutnya apa visi besar Politeknik Negeri Jember khususnya kampus Bondowoso untuk 10 tahun ke depan, dan langkah-langkah apa yang sedang disiapkan untuk mencapainya Pak? Tentunya kan kita pasti punya target 10 tahun ke depan Politeknik Negeri Jember kampus Bondowoso ini seperti apa nantinya? Ya, baik Pak Dila. Gini, Polij Kampus Bondowoso ini kan bagian dari Politeknik Negeri Jember, ya, termasuk yang kampus Nganjuk, kampus Sidoarjo, kampus Ngawi, termasuk yang baru lahir kemarin, kampus Saburai Jua itu.
tentu visinya adalah visi besarnya Politeknik Negeri Jember. Apa itu? Menjadi pusat pendidikan vokasi unggul di Asia tahun 2035. Jadi tidak boleh Mbak Dila, masing-masing kampus ini punya misi sendiri-sendiri. Iya, benar Jadi sekali, Pak. semuanya visinya ada di pusat, yaitu menjadikan pusat pendidikan vokasi yang unggul di Asia. Di Asia. 2035. Nah, kata-kata unggul ini jangan kemudian ditafsirkan Juara 1 yang seluruh pertama. dunia, Pak. Ya, tentu kita tahu kan bagaimana di Cina, Jepang, Di Malaysia, kemudian termasuk Korea Selatan. Jadi kata-katanya adalah unggul. Jadi unggul di Asia tahun 2035. Oleh karena itu Politeknik Negeri Jember ini berbenah diri baik secara fisik maupun non fisik. Karena apa? Keinginannya adalah untuk menjadi pendidikan vokasi yang terdepan di Asia. Nah, ada beberapa strategi Mbak yang dicapai yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Direktur. Yang pertama adalah kualitas dosen, kualitas pembelajaran, kualitas penelitian, pengabdian masyarakat, inovasi dari teman-teman dosen itu betul-betul digali oleh Bapak Direktur. Semuanya itu apa? Untuk meningkatkan layanan. Kita ini kan menjual pelayanan. Iya, benar kepada mahasiswa. Nah, tentu keluarannya, goalnya adalah kualitas lulusan. Apa parameternya? Bukan hanya kemampuan knowledge, bukan hanya pengetahuan, tetapi yang kita andalkan adalah vokasi keterampilan. Nah, keterampilan. Karena Soft itu skill, dibantu. hard skill ya, Pak. Betul. Jadi dalam setiap tahun akan dipantau berapa persen dari yang lulus itu bisa langsung memasuki dunia kerja. Itu menjadi parameter utama. Oke. Kemudian Pak, itu kan sudah ada visi misi dan juga strategi yang dilakukan supaya kita dapat mencapai target kita 10 tahun ke depan. Nah, sekarang Dila mau tanya, apa harapan Bapak kepada mahasiswa Politeknik Negeri Jember, khususnya kampus Bondowoso, untuk memajukan Politeknik Negeri Jember kampus 2 Bondowoso ini terutama, Pak? Iya. Ini harapan kita semua. Bukan harapan untuk harapan hanya semua, mahasiswa saja, termasuk teman-teman dosen, teman teknisi dan sebagainya. Anggaplah sebagai harapan besar dari warga Polisi Kampus Bondowoso. Tentu yang pertama adalah agar adik-adik mahasiswa itu bukan hanya meningkatkan knowledge-nya, pengetahuannya, tapi yang paling utama adalah keterampilan. Oleh karena itu teman-teman dosen ini melatih adik-adik mahasiswa untuk meningkatkan vokasi, meningkatkan keterampilan itu tadi. Seperti di pembelajaran itu ya. Kalau dulu ini kan yang sering ada ceramah ya. Sekarang ini kan yang digalakkan adalah PBL itu. PBL itu ya. Jadi semua mata kuliah diharapkan untuk menerapkan project based learning itu. Ada di situ maka layanan meningkat kepada mahasiswa termasuk nanti keluarannya. Nah, yang kedua Mbak Dila adalah mengembangkan jaringan. Mengembangkan jaringan ya, Pak? Baik kepada dosen dengan teknisi dan lain-lainnya, termasuk dengan institusi di luar kampus kita ini. Karena itu teman-teman dosen di Bondowoso ini utamanya menjalin kerjasama dengan institusi lain yang sering disampaikan oleh teman-teman saya, termasuk KPS saya di Kaprodi Bidik Digital. Oke. Kalau harapannya Bapak untuk mahasiswanya nih, untuk mahasiswa kampus 2 Bondowoso nih? Ya, baik, selain meningkatkan keterampilan tadi juga membangun kerjasama dengan pihak lain. Yang lebih penting adalah menjadi agen perubahan, Pak. Yes. Mantap sekali guys, kalau kata orang Medan mantap betul. Jadi menjadi agen perubahan gitu. Jadi dimanapun kita tetap harus memberi, meskipun perubahan itu kecil ya Pak, tapi kita harus tetap menjadi agen perubahan tersebut, teman-teman. Iya, tapi perlu diingat juga bahwa perubahan itu memposisikan diri ya. Jangan lupa terkait dengan bagaimana keberagaman, terkait dengan kesetaraan,
termasuk keadilan ini harus diberikan teguh prinsip-prinsip itu, kesetaraan di antara mahasiswa itu. Oleh karena itu jangan sampai ada sekat-sekat ya. Sekat-sekat ini prodi digital, prodi produksi media, termasuk manajemen akademik. Kita ini satu keluarga Politeknik Negeri Jember Kampus Bondowoso. Termasuk dosennya juga saya harap nanti begitu. Jangan kemudian dewe sendiri-sendiri ya. Iya, memberi jarak ya Pak. Jangan. Ini kita satu rumah ya di Politeknik Jember Kampus Bondowoso ini. Rumah besarnya adalah Politeknik Negeri Jember. Kita sebut dengan kampus pusat itu. Kira itu Mbak. Oke, teman-teman, cerita kali ini mulai dari perjalanan Politeknik Negeri Jember Kampus 2 Bondowoso hingga harapan Pak Suparto untuk kita semua yang ada di Politeknik Negeri Jember ini, khususnya Kampus 2 Bondowoso, tentunya sangat menginspirasi kita. Dan untuk itu Pak, ada kata-kata hari ini untuk penutup podcast kita hari ini, mungkin dari Pak Suparto? Statementnya ya. Iya, kata-kata hari ini, ubur-ubur ikan lele, semangat le. Sekian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Oke, baik teman-teman, sekian podcast dari kami, podcast Bisnis Digital Kampus 2 Bondowoso. Saksikan hari ini 29 Juli 2025. Semoga teman-teman semua tetap diberkati apapun pekerjaannya. Sekian dari kami. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.